Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudariku sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah di masjid ini dan dilanjutkan dengan mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama kita. Pertama, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memuliakan kita semua. Ya, dan saya selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun terdapat akhwat muslimah, saya bermohon kepada Allah semoga senantiasa diberikan kemuliaan seperti Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya. Baik, saya memiliki seorang ibu, saya memiliki kakak perempuan, dan saya memiliki adik perempuan. Demikian ketika saya berhadapan dengan ibu atau akhwat seluruhnya, maka saya juga bermohon kepada Allah semoga setiap perempuan, baik itu ibunda saya atau ibu yang lainnya, kakak saya atau kakak saudari yang lainnya, adik saya atau adik bagi bapak ibu sekalian, ataupun ibu yang ada di sini, semoga insya Allah kita semua dipertemukan di surga, bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, tentunya masuk surga tidak cukup dengan amin. Baik, karena syarat masuk surga itu minimal ada dua. Kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kalimat berimannya menggunakan kata alladzina. Ya, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ini kelihatan ini? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Masya Allah. Hanya ibu sob muslimah yang belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Baik, ini saya besarin ya. Alladzina itu ismun mausulun yadullu 'alal 'ami. Kata sambung bisa menunjuk pada objek atau subjek tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, tua, muda dan seterusnya. Jadi tanpa batas. Seakan-akan Allah ingin mengatakan berikan kabar gembira siapapun pada orang-orang yang memiliki iman. Mau dia laki-laki, perempuan, kaya, cukup, tua, muda, sepanjang dia punya iman dalam dirinya. Kemudian tiket yang keduanya, wa amilus salihat. Lalu imannya dia buktikan dengan mengerjakan amal saleh. Maka ketika seseorang memiliki iman, lalu imannya dia buktikan kemudian dengan mengerjakan amal saleh, di amal saleh itu pembuktian iman. Sama, setiap iman itu keyakinan. Kaidah dalam keyakinan itu membutuhkan pembuktian. Cinta itu bagian dari keyakinan. Ketika seseorang mengatakan cinta maka perlu dibuktikan. Jangan percaya bila ada lelaki mengatakan saya cinta denganmu. Katakan padanya buktikan cintamu tertulis dalam buku nikahku. Nah, catat ya. Ini satu. Sama, ketika Anda mengatakan ya Allah saya beriman, kata Allah apa buktinya? Maka buktikan keimanan itu dengan mengerjakan amal soleh. Maka ketika amal soleh kemudian ditenun, maka Allah berikan kabar gembira. Kata Allah, annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang dirindukan tidak bisa diraih dengan ucapan iman yang sangat ringan diucapkan itu. Dengan ucapan amin yang sangat dengan penuh harapan. Tapi kata Allah buktikan dengan mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengerjakan amal itu dengan cara yang cerdas, dalam waktu yang sangat terbatas, bisa menghadirkan pahala melimpah yang mengantarkan kita semua ke surga. Itulah bahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita fokus pada materi kita, karena alhamdulillah hari ini waktu kita agak sedikit padat, ya, dan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap bahasannya. Ya. Baik, kita percepat, kita gali dulu temanya sedikit sebentar. Amalan cerdas di waktu yang terbatas. Baik, kita bahas satu-satu, pelan-pelan. Satu, amalan cerdas. Apa yang disebut dengan amal itu? Dan bagaimana kemudian kita bisa beramal dengan cerdas? Kita bahas pertama, apa itu amal?
Kedua, baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita cerdas mengerjakan amalan. Setelah itu, baru kita lihat di akhir, kapan atau sepanjang apa kita memiliki batasan beramal dengan cara yang cerdas itu. Apakah selamanya kita akan beramal? Atau akan tiba satu titik di mana masa itu terhenti dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bagian pertama, apa itu amal? Ibu sekalian, amal secara singkat adalah setiap aktivitas yang dikerjakan. Di orang Arab kalau menyebut kita beraktivitas, makan, minum, bekerja, masak, bahkan tidur sekalipun, sepanjang itu dimaknai sebagai pekerjaan, maka dalam bahasa Arabnya disebut dengan amal. Jelas sampai sini? Baik, tahan pelan-pelan. Secara singkat, amal itu dibagi pada 3 bagian. Saya ulang. Amal itu dibagi pada 3 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-amalul adi. Amalan biasa, rutin. Biasanya disebut dengan amal saja. Nanti kita terangkan. Al-amalul adi, tidak harus dihafalkan istilahnya, tapi dipahami dengan baik maknanya. Apa yang disebut dengan al-amalul adi, amalan biasa, adalah amalan yang saat dikerjakan, dia punya nilai dunia saja sebagai rutinitas. Dia tidak memiliki saham akhirat, baik konsekuensi pahala atau dosa, standar aja. Ya, misal, tidur, semua orang hidup pasti punya peluang untuk tidur. Semua orang yang hidup itu pasti makan. Semua manusia yang hidup pasti minum. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, saat kita mengerjakan rutinitas kehidupan dunia, kalau itu dikerjakan sebatas rutinitas saja, maka itu disebut dengan amal namanya. Al-amalul adi, singkatnya rutinitas saja. Amalan yang menjadi rutinitas. Saya tanya, ibu dalam sehari makan? Makan. Minum? Jalan, menulis, menghapus? Tidak, ya, baik. Saya yang datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri, ya. Baik. Tapi persoalannya, di antara sekian hidup yang kita lalui, kita beraktivitas. Ingat baik-baik, kita beraktivitas. Nah, manusia yang mengerjakan aktivitas dalam hidupnya, namanya disebut dengan insan. Insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, insan. Al-insan. Tahan ya, pelan-pelan, tahan. Nanti saya sering katakan ada 5 nama penyebutan untuk manusia. Kadang disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ins. Ins dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang ada yang disebut dengan nas, an-nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, surah paling favorit, surah terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ada Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Seperti Quran surah 7 ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Nah, ini kalau Anda lihat di dalam mushaf seringkali diterjemahkan dengan manusia. Ins manusia, nas manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Insan juga disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal, dan pasti diterjemahkan dengan manusia. Pertanyaannya, kalau terjemahannya sama, kenapa istilahnya mesti berbeda? Nanti ada ilmu dalam bahasa Arab ditulis oleh seseorang bernama Abu Hilal Al-Askari, punya kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kalau terjemahannya sama tapi ungkapannya berbeda, itu artinya ada penekanan makna yang tidak sama dalam setiap kata itu. Jadi ins beda dengan insan, tidak sama dengan anas, dan tidak serupa dengan Bani Adam, juga dengan bashar. Bocorannya gampang, bocorannya. Kalau atap saja bisa bocor, maka materi pun mungkin bisa disampaikan bocorannya. Baik, lihat baik-baik. Bashar tidak disebutkan bashar kecuali menyentuh aspek nafsu dalam diri manusia. Jadi kalau ibu sedang baca Al-Quran, menemukan kalimat bashar dalam Al-Quran,
Itu artinya, hati-hati, ibu sedang diajarkan bagaimana cara mengendalikan nafsu dalam kehidupan. Ya, secara cepat ya. Kalau Anda membaca tentang nas, misalnya, ya ayyuhan nas, qul a'udzu birabbin nas, tidak disebutkan kalimat nas, kecuali menunjuk pada sifat sosial manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Karena itu ketika Anda menemukan kalimat nas, Allah nanti menjelaskan di dalamnya. Bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana misalnya mohon maaf, berjumpa dengan yang sejenis atau yang beda pasangan. Bagaimana berta'aruf, bagaimana menjalin keluarga, itu nas kalimatnya. Kalau Anda mendapatkan misalnya Bani Adam, maka di situ menunjuk pada asal mula keturunan. Jadi kalau dicari, kita akan kembali kepada bapak yang sama, Adam alaihissalam. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan itu mukjizatnya tidak langsung Al-Quran. Mukjizatnya menunjukkan betapa jelas nasab Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Untuk membedakan dengan manusia biasa. Manusia biasa seperti Adi Hidayat, lahir bapaknya ada, ibunya ada. Tapi nasabnya walaupun jelas ke Adam, belum tentu bisa digali sempurna. Nabi Muhammad tidak, SAW. Lahir, bapaknya sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi nasabnya masih jelas sampai ke Adam alaihissalam. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murwah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Sith, bin Adam alaihissalam. Jelas? Ayo ulangi. Oke. Nah, itu disebut dengan Bani Adam. Nah, kalau disebut dengan insan, hati-hati, insan, fokus. Di sini aspek bahasan kita, manusia tidak dinamakan dengan insan kecuali di antara maknanya menunjuk pada aktivitas hariannya. Makhluk yang punya aktivitas. Makhluk yang punya pekerjaan selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau ibu disebutkan dalam Al-Quran dengan nama insan, ini menunjukkan pada aktivitas hariannya. Persoalannya, ada orang yang hidup di dunia beraktivitas hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Contoh, maaf ya, kalau kita makan misalnya, apa fungsi makanan? Menghilangkan lapar. Minum, apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Ada orang yang saat beraktivitas di dunia, makannya hanya untuk menghilangkan lapar saja. Minumnya hanya untuk menghilangkan haus saja. Maka kalau ada orang beraktivitas seperti ini, maka orang ini akan nyaman dalam kehidupan dunia, tapi persoalannya ketika dia meninggalkan dunia, dia tidak punya bekal untuk kehidupan berikutnya. Apa persoalannya? Persoalannya setiap manusia yang hidup di bumi disebut oleh Allah punya batas hidup. Batasnya disebut dengan ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 ayat 34. Fokus. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bukan 1-2 orang saja, semuanya. Bernama manusia, perkumpulannya semua. Sepanjang punya nyawa, kata Allah, fokus baik-baik, dia pasti punya batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka dia tidak akan bisa milih, maaf, apa ingin dimajukan lebih cepat atau ingin diakhirkan, dilambatkan. Jadi orang yang bunuh diri itu tidak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya tiba pasti meninggal. Ngapain kemudian mengeksekusi dirinya? Tidak ada kerjaan. Jadi kalau orang belajar tentang fikih kehidupan, dia mengerti setiap manusia punya ajal. Kalau sudah tiba waktunya, ibu sekalian, fokus baik-baik. Orang yang menjalani hidup sampai dengan menuju ajal, itu disebut dengan mayyit namanya. Mayyitun. Quran surah 39 ayat 30. Az-Zumar ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Lihat ada tasdidnya. Mayyit artinya orang yang pasti akan wafat, meninggalkan dunia. Jadi kalau ibu misalnya disebut oleh teman, kamu mayit ya? Enggak usah marah. Iya, sama dengan kamu. Ya? Oke. Innaka mayyitun, Muhammad, kamu itu akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun sama akan wafat. Di setiap kita jangan merasa akan abadi di dunia ini. Tidak ada makhluk bernama manusia akan abadi dalam kehidupan dunianya. Jika Anda bukan yang meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang akan meninggalkan Anda duluan. Nah, kemudian kalau mayitnya ini tasdid.
diambil tasdidnya, dicabut, diambil. Ya. Siapa yang nyabut? Namanya malakul maut. Maut diambil dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, jiwa, pasti akan mendapati maut. Diambil nafasnya sehingga tak mampu bernafas lagi. Baik, siapa yang ngambil maut itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Paling kiri sebelah bawah. Namanya malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, setiap yang hidup itu akan diutus malakul maut, malaikat pembawa maut. Yatawaffakum, akan mewafatkannya. Karena itu ada istilah wafat, meninggalkan dunia. Kalau sudah kemudian tasdidnya diambil, nafasnya diambil, kemudian oleh maut, yang bawa malakul maut, maka berubah namanya dari mayit jadi maitun, tasdidnya hilang. Mim, ya, kemudian ta, tapi di atas huruf ya-nya jadi bulatan sukun begini. Maitun, kalau yang ini belum meninggal, yang ini sudah meninggal. Ya, dulu ada namanya Yusuke Watanabe. Tahun sekitar 97-99, dia menulis sebuah kisah-kisah untuk anak-anak. Kemudian difilmkan jadi Dragon Ball namanya. Ada Son Goku, Son Gohan, lawannya Piccolo dan sebagainya. Ya, kalau mereka berperang dikatakan Kamehameha. Kalau sudah mati satu, maka dia akan muncul di atasnya ada bulatan. Sukun. Ini nih. Ya, saya enggak suka nonton, cuma saya suka baca gitu ya, baca. Dulu ada Satya Baja Hitam, saya tahu. Ya, Kotaro Minami namanya, dia berubah jadi Satya Baja Hitam. RX Bio, RX Robo. Ya, senjatanya pedang matahari, tendangannya tendangan maut, kemudian ya motornya belalang tempur. Kang Daan belum tentu tahu di belakang tuh. Ya, sini. Kembali sini kita belum sambungkan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa setiap manusia itu, kalau sudah diambil kemudian nafasnya, datang malakul maut berarti wafat dia. Kalau wafat artinya dia meninggalkan dunia dan berpindah ke alam lain. Karena itu diumumkanlah dari speaker masjid itu telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Apa itu meninggal dunia? Meninggalkan tempat hidupnya di dunia berpindah kepada alam lain. Pertanyaannya, jika seorang manusia hanya bekerja, amal, beraktivitas untuk kepentingan dunianya, tidak pernah menyiapkan bekal untuk ke alam lainnya, maka besar kemungkinan dia akan makmur di alam dunia, tapi nestapa di alam berikutnya. Pertanyaan saya, ibu pilih mana? Maaf ya, kaya dunia atau fakir akhirat, atau dibalik, fakir dunia atau kaya akhirat? Pilih mana? Ya. Rumusnya selalu begitu. Para ibu dalam setiap hitungan hampir tidak punya jeda untuk menjawabnya. Nah, sekarang lihat sini. Artinya apa? Kalau ada manusia hanya mengerjakan untuk fokus bekerja urusan dunianya saja, dengan amalan rutinitas, cuman makan, bangun tidur, cari kemudian pekerjaan, hanya untuk makan, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk istirahat, hanya untuk macam-macam, selesai untuk urusan dunia. Persoalannya, jika dia tidak menyiapkan untuk bekal selanjutnya, dia tinggalkan dunia, dia tidak punya bekal pada pelabuhan selanjutnya, maka dia rugi. Dalam bahasa Arab, rugi disebut dengan khusrun. Kha, sin, ra. Baik, kalau kemudian, kalau kita ingin mengatakan orang itu kalau bekerja untuk dunia saja, tidak menyiapkan akhiratnya, maka dia akan benar-benar rugi dalam kehidupannya. Bukan rugi di dunia, tapi rugi di alam selanjutnya. Maka disebutkanlah manusia yang beraktivitas, tadi namanya apa? Insan. Lihat, insan. Allah berikan waktu untuk beraktivitas. Waktu beraktivitas disebut dengan asrun namanya. Al-asr. Orang Arab mengatakan, al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Maka Allah turunkan surah ke-103 dengan namanya surah Al-Asr. Perhatikan baik-baik. Wal asr. Bukan innal ins, bukan innal bashar, bukan innan nas, bukan inna bani adam. Innal insan. Kenapa disebut insan? Ayo kembali ke rumus tadi. Tidak disebut insan kecuali menunjuk pada manusia yang beraktivitas. Maka cara menerjemahkannya, perhatikan mushafnya. Innal insana. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, la fi khus, la pasti, fi berada dalam, khus artinya apa tadi? Rugi, kerugian. Setiap
manusia yang beraktivitas berpotensi rugi dalam beraktivitasnya. Rugi. Kalau semua aktivitasnya hanya dikerjakan untuk urusan dunianya. Sekarang kalau Anda tanya, Ustadz, bagaimana cara saya beraktivitas dalam urusan dunia, tapi sekaligus punya investasi untuk kehidupan berikutnya? Jadi kalau saya makan, tidak ada bedanya, Bu. Ya, maaf, yang A tadi makan, yang B ini pun makan. Yang ini makan, sama-sama menghilangkan lapar. Tapi bagaimana caranya, yang ini saat makan, punya investasi pahala akhirat. Yang ini hanya berhenti di dunia, yang ini makannya otomatis kemudian bersambung sampai bekal akhiratnya. Maka teruskan ayatnya. Illalladzina amanu wa amilus amal salihat, amal saleh. Yang pertama amal adi, yang kedua ada yang disebut dengan amal saleh. Amal saleh itu setiap pekerjaan yang saat dilakukan secara otomatis bernilai akhirat, bernilai pahala. Pekerjaan yang punya nilai pahala, dalam bahasa kekinian, investasi akhirat. Tahan pelan-pelan ya. Nanti kalau saya uraikan dengan detil, ibu akan paham di ujungnya kemana maksudnya. Fokus. Contoh, minum itu adalah aktivitas harian. Setiap orang itu sangat besar kemungkinan pasti setiap hari akan minum. Kalau cuma minum saja, maka jadi rutinitas. Disebut dengan amal. Adi, amal yang biasa rutin. Tapi kalau Anda kemudian jadikan ini, minumnya sama, gelasnya sama, volume airnya sama. Baik fungsinya sama, menghilangkan haus. Tapi saat yang bersamaan, minum ini bisa berubah status dari amalun adi, pindah kemudian bertransformasi menjadi amal soleh. Paham sampai sini? Baik, bagaimana caranya? Kita simpan dulu. Simpan dulu. Boleh saya hapus yang sebelah sini? Alhamdulillah. Tinggal boleh saja kan? Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah muliakan para ibu-ibu. Amin. Baik. Tahan. Fokus sini. Jadi yang pertama, amal apa namanya? Adi, rutin. Yang kedua amal apa? Amal saleh. Tahan sebentar. Sekarang bagaimana menjadikan setiap rutinitas biasa berubah jadi amal saleh? Caranya ada dua. Caranya ada dua. Satu, awali setiap aktivitas itu dengan doa yang ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali setiap aktivitas itu dengan doa yang ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal, maaf ya, bangun tidur, mau beraktivitas, doa. Mau makan, berdoa. Mau minum, berdoa. Mau berjalan, berdoa. Masuk masjid, berdoa. Keluar masjid, berdoa. Ketika Anda mengerjakan aktivitas ini, diawali dengan doa, bersanding dengan doa, maka doa itu akan merubah aktivitas tadi dari sekedar rutinitas biasa dunia, berubah nilai menjadi nilai akhirat. Doanya langsung yang memberikan perubahan nilai dari aktivitas dunia menjadi poin akhirat. Karena itu silahkan ibu perhatikan ya, demi Allah saya katakan. Kami pernah mengamati beberapa kepercayaan-kepercayaan. Kami punya koleksi kitab-kitabnya. Tapi saya tidak menemukan seperti apa yang kita yakini saat ini. Ini untuk meyakinkan kenapa kita pilih Islam. Apa diantaranya? Silahkan Anda cek. Hanya dalam Islam yang semua aktivitasnya pasti bersanding dengan doa. Silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya tanya pada ibu sekalian, bangun tidur ada doanya? Baik, apa doanya? Tahu dari mana? Baik, nggak ada di Al-Quran ya, di hadis ya. Di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junada, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Adalah Nabi SAW jika bangun dari tidurnya, coba digabungkan dengan hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi yang Abu Daud, nomor hadis 1369, digabungkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, ingat ya, pernah saya ajarkan kalau menyebut Al-Bukhari pakai al ya. Al, karena namanya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari.
namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena berasal dari Bukhara, maka untuk menunjuk pada daerah, rumusnya gampang. Tambahkan al di depannya dan akhirnya tutup dengan i. Kata Imam Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Dia katakan, ana Al-Bukhari. Ada Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, mufti dulu, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Boleh. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Kang Daan dari Bandung, Jawa Barat, Kang Daan Al-Bandungi, Ang Jawa Barati. Boleh. Sah. Nomor hadis 181 dari Jundub bin Junabah. Ya. Abu Daud nama aslinya bukan Abu Daud, nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal hadis 500.000 hadis. Bukan hanya isinya saja, tapi dengan sanadnya. Matan dengan sanad. Sanad itu yang meriwayatkan hadis sampai ke Nabi. Dari si fulan sampai ke Nabi. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya. Ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Karena gampang sekali, ini sahih, ini dhaif, ini benar, ini salah. Maka sejak saat itu dikenal dengan Imam Abu Daud. Menulis kitab disebut dengan Sunan Abu Daud, nomor hadis 1369. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya, fajalasa. Beliau duduk terlebih dahulu. Duduk dulu. Wa masaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Setelah itu faqara'a khawatima surah Ali Imran. Beliau membaca 10-11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baru kemudian membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Poinnya adalah saat bangun tidur, baru bangun sudah ada doanya. Setelah itu, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Beliau pergi ke kamar mandi, fatawadda untuk berwudu. Masuk kamar mandi ada doanya lagi, Bu. Silakan cek, ada doanya? Keluar kamar mandi ada doanya? Cuma dalam Islam. Masuk masjid ada doanya? Keluar masjid ada doanya? Dan masuk masjid dengan masuk kamar mandi, doanya bisa beda. Silakan cek. Cek. Bahkan langkah kakinya pun tidak serupa. Masuk masjid kaki kanan, keluar toilet kaki kanan. Oh, kan? Ulangi. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki kiri. Baik. Keluar toilet kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Masuk toilet kaki. Doanya pun tidak sama. Tuh. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Pertanyaannya, Ustadz, apa faidah manfaat dari doa itu? Lihat sini. Orang yang minum tidak berdoa pun, maka minumannya akan menghilangkan haus. Tidak ada bedanya. Tapi ketika Anda katakan dengan doa misalnya, baca doanya begitu diminum, doa itu akan merubah aktivitas minum, bukan sekedar rutinitas, tapi bernilai pahala akhirat. Dituliskanlah kemudian. Pekerjaan yang dikerjakan dengan doa itu disebut dengan amal soleh. Pahalanya disebut dengan hasanah. Karena itu setiap yang mengerjakan satu kebaikan, dia punya 10 kali lipat nilai hasanah. Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan yang melahirkan satu hasanah, minum, baca doa, maka dia bernilai hasanah, punya kebaikan. Maka ketika Anda minum, izin, fokus, diminum misalnya, saat Anda minum itu menyebut kemudian doanya, maka dituliskan langsung asyra hasanat, 10 nilai akhiratnya. Jadi kalau si A cuma minum saja, A minum, tidak baca doa, dunianya dapat, hilang hausnya, tapi akhiratnya tidak ada. Anda berdoa, begitu berdoa, dunianya dapat, hilang hausnya, dituliskan 10 kebaikan pahala akhirat. Karena itu, kita selalu bermohon kepada Allah agar dunianya melahirkan pahala kebaikan, akhiratnya dapat. Jadi dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Bahkan ibu punya doa khusus untuk memohon kepada Allah mendapatkan dunia hasanah dan akhiratnya hasanah. Doa apa namanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Baik, itu ada dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah.
Quran surah kedua ayat 201. Bahkan untuk menguatkan doa itu ibu punya istilah sendiri. Apa nama doanya? Sapu jagat. Bayangkan, dan orang Arab pun tidak pernah tahu makna itu. Silakan tanya orang Arab, "Atadri sapu jagat?" Orang kita luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Sini, 2. Fokus, tahan sebentar. Ini kita baru pengantar ya, baru mukadimah, kita belum masuk pada bahasan. 2. Kalau tidak mengetahui doanya, maka hadisnya mengatakan cukup sertakan nama Allah di dalamnya. Perhatikan kalimatnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik-baik, ingat yang baik-baik ya. Berhijab itu baik, menutup aurat itu baik, baca Al-Quran itu baik, makan itu baik, minum itu baik. Semua yang baik-baik, kalau Anda belum tahu doanya, saya nggak tahu doa minum, saya nggak tahu doa berpakaian, saya belum hafal doa makan, maka kata Nabi, lihat kalimatnya, cukup sertakan sebelum aktivitas itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin simple, boleh yang paling pendek, Bismillah. Mau duduk, Bismillah. Tes mic, Bismillah. Mau tulis misalnya, maaf ya, mau bikin status, misal. Hari ini ada pengajian, Bismillah, gitu kan? Baik, silahkan sertakan Bismillah, 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 Bismillah. Saat Anda akan minum, kemudian Anda baca Bismillah, maaf, saya tidak tahu ustaz doanya, bacakan kata Nabi Bismillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, maka saat Anda minum tadi itu, atau saat saya minum tadi itu, mohon izin, maaf, minumnya menghilangkan haus, tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menuliskan investasi pahala akhiratnya. Nah kalau ada orang kemudian, maaf, tidak membacakan itu, maka kata Nabi, fahuwa abtar. Dia hausnya hilang, tapi terputus pahala akhiratnya. Saya tanya pada ibu ya, maaf ya. Berapa kali aktivitas ibu lakukan selama hidup sampai saat ini yang tidak menyertakan nama Allah di dalamnya? Ngantar anak ke sekolah, masak di dapur, ayo. Ada banyak aktivitas yang selama ini kita kehilangan dunianya. Bahkan juga kehilangan akhiratnya. Jadi ini seperti kelihatan sederhana, Bu. Kelihatan sederhana, tapi kalimat yang singkat ini, itu yang nanti akan melimpahkan pahala di kemudian hari. Kalau ibu nggak percaya silahkan meninggal duluan. Nanti ibu akan lihat bagaimana banyaknya pahala dapatkan. Dan itu nggak bisa milih. Maaf ya, meninggal bukan pilihan. Meninggal itu ajal yang telah ditetapkan. Bisa ibu duluan, saya belakangan, itu mungkin. Atau mungkin ditukar, saya belakangan, ibu duluan, itu pun bisa terjadi. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Sekarang lihat, belum selesai. Satu amal apa namanya? 2 saleh. Baik, bagaimana menjadikan rutinitas menjadi amal soleh? Awali dengan doa atau sebut nama Allah dalam aktivitas itu. Sekarang begini, kalau ada orang misalnya, mohon maaf, fokus baik-baik, mau makan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya benar? Berpahala? Belum tentu. Kalau snack yang dimakan, snack orang lain. Nah. Maka ini memunculkan amalan yang ketiga, namanya amal salah. Bahasa Al-Qur'annya disebut dengan su namanya, jamaknya disebut dengan sayyiat. Jadi ada 3 ya, awas, karena kan kita bicara amal cerdas di waktu terbatas. Ketahui dulu amal itu apa. Kalau tidak tahu amal itu apa, bagaimana kita bisa cerdas menggunakan amalan? Tahan. Berarti ada amal rutin, adi, ada amal saleh, ada amal salah. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Kalau amalan yang pertama hanya bermanfaat dunia. Amalan yang tengah-tengah ini dunia akhirat. Tapi kalau Anda mencoba mengerjakan yang terakhir yang ini, maka Anda dijamin rugi langsung dunia akhirat. Saya ulang ya. Yang ini untung dunia, rugi akhirat. Yang ini untung dunia, untung akhirat. Yang ini rugi dunia, rugi akhirat.
Jadi kalau ada orang yang mencoba bergeser pada amalan-amalan yang salah, maaf sekali. Makan itu baik, jadi pahala. Tapi cara makannya dengan cara yang salah. Hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Suami bekerja di tempat yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Istri bahkan memberikan motivasi itu. Maka yang paling bahaya adalah dunianya akan nestapa, akhiratnya pasti menderita. Nah sekarang kita simpan para ibu sekalian, yang ini kita coret dulu. Yang ini kita tepikan dulu, yang ini kita akan bahas. Pertanyaan terbesarnya, Ustadz, kalau saya ingin mengerjakan amal saleh dengan batas usia yang sekarang, tak mungkin kembali kepada sebelumnya. Sudah lewat saya beraktivitas, tidak sering bersandingkan dengan bismillah. Jarang saya ucapkan doa. Saya merasa mungkin banyak pahala yang hilang. Sekarang saya akan menyusul semua pahala-pahala tadi. Bagaimana secara cerdas saya menyiapkan amalan ke depan, yang saat saya kerjakan, saya bisa mengumpulkan pahala untuk menutup yang lalu-lalu. Itulah yang kita akan turunkan, amalan cerdas seperti apa yang saat dikerjakan pahalanya begitu melimpah. Jelas di sini? Belum saya terangkan. Bagaimana bisa jelas? Belum. Saya terangkan dulu baru jelas. Ya, baik. Ibu ini luar biasa ya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Belum saya terangkan sudah jelas. Kenapa saya ada di sini? Luar biasa. Baik, bismillah. Fokus. Yuk kita turunkan. Sekarang kita akan beramal saleh yang cerdas. Baik. Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada istilah yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Setiap amal saleh, kalau sudah dikerjakan kebaikannya, maka dalam bahasa Al-Quran disingkat lagi dengan satu nama, namanya sedekah. Sedekah, nggak pakai enggak, sedekah. Sedekah. Jadi amal soleh jenis apapun, kalau Anda mulai kerjakan detailnya, maka namanya akan dirubah menjadi sedekah. Sedekah itu kalau dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap pekerjaan yang bernilai baik dalam urusan-urusan dunia ataupun akhirat. Itu disebut dengan apa? Sedekah. Jadi nama umumnya disebut dengan amal soleh. Untuk membedakan nama amal ini dengan amal-amal yang lainnya, kalimat solehnya disimpan, dirubah nama langsung di sedekah. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk mengeluarkan zakat, maka zakat disebut dengan sedekah. Buka Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari orang-orang yang sudah hartanya mencukupi nisab, sudah sampai haulnya sedekah. Padahal sedekah yang dimaksudkan zakat, tapi disebut namanya dengan sedekah. Misal, ketika Anda keluarkan zakat itu ke dalam 8 golongan. Buka Quran surah 9 ayat ke-60. Dikeluarkan pada 8 golongan, ya, pada fakir, pada miskin, pada mu'allaf, ya, kemudian juga kepada amil alaiha, kemudian kepada wal gharimin wa fir riqab, ibnu sabil dan fi sabilillah. Perhatikan baik-baik bagaimana ayatnya dimulai, innamas shadaqatu. Sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan. Tapi yang menarik, saat ibu diminta untuk berzakat, keluarkan zakat. Namanya sedekah. Saat dikeluarkan disebut sedekah. Innamas shadaqatu, zakat itu. Kenapa yang disebutnya zakat tapi dengan nama sedekah? Karena zakat saat dikeluarkan memiliki nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Di setiap perbuatan baik, punya peluang akhirat, punya kebaikan dunia, disebut dengan apa namanya? Sedekah. Kenapa zakat disebut sedekah? Karena saat Anda berzakat, ada kebaikan dunia. Orang bisa terangkat status sosialnya. Orang terbantu perekonomiannya. Dan saat Anda berikan, dicatatkan pahala akhiratnya. Maka dikeluarkan bentuknya sedekah, pada orang-orang disebut dengan namanya sedekah. Infak, salat, baca Quran, itu pun nama umumnya disebut dengan sedekah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ayat 264, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan, batalkan, hilangkan semua kebaikan yang pernah engkau tenun saat di dunia itu. Namanya sedekah. Ini mencakup sholat, baca Al-Quran, infak. Contoh,
Dari mana Ustaz taunya? Teruskan ayatnya. Allah contohkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak tapi ria. Di infak di ayat ini dimasukkan dalam kategori sedekah. Artinya punya nilai kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau ibu lewat kotak infak misalnya, lewat kotak, maaf itu bukan mobil-mobilan ya. Itu kotak infak. Lewat. Nah, itu oleh Quran disebut sedekah. Sedekah. Apa itu sedekah? Dia punya nilai kebaikan dunia dan akhiratnya. Paham sampai sini? Nah kata Al-Quran, saat Anda mengerjakan semua kebaikan itu, sholat itu baik, infak itu baik, semua namanya disebut dengan apa namanya? Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau saya selama hidup ingin memperbanyak sedekah, bagaimana cara cerdasnya? Dengan modal yang sekecil-kecilnya, tapi bisa melimpahkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya penting jelaskan makna sedekah dulu supaya tidak salah paham. Sekarang pemahaman orang kalau disebut sedekah itu ada kotak dimasukkan ke situ tulisan sedekah. Paham ya? Baik, sama dengan begini. Mohon maaf ya. Pernah dengar istilah amal jariah? Tuh. Ayo kita luruskan. Kalau ibu ingin memperbanyak sedekah, banyak kebaikan, maka jenisnya ada dua. Satu, ada yang disebut dengan sedekah jariah. Sedekah jariah. Dua, ada yang diistilahkan dengan sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah. Jangan terjebak pada istilahnya ya. Tidak harus dihafal, yang penting paham. Yang penting paham. Awas. Yang paling tepat, yang paling benar itu bukan amal jariah tapi sedekah jariah. Saya ulang, sedekah jariah. Kalau amal jariah sekarang kalau di Arab, amal jariah itu kalau ada begini nih, misal di jalan sedang ada berlangsung pekerjaan jalan. Misal memperbaiki jalan di sini. Mengganggu orang lewat, maka ditulis oleh orang Arab ada papan tulisannya afwan amal jariah. Maaf, ada amal jariah, pekerjaan yang sedang berlangsung di jalan mengganggu Anda lewat. Nah, sekarang di Arab begitu. Makanya nggak apa-apa kalau Anda sedang ada di bis, tiba-tiba naik ke atas, bawa tulisan amal jariah dan dibuka dengan kata mohon maaf mengganggu. Memang. Misal ya, contoh, tahan. Jadi yang benar apa? Ya, baik. Sebetulnya secara bahasa itu sah-sah saja. Tapi kalau ingin dikembalikan kepada pengertian syariat yang benar, dengan makna yang baik, maka keluarkan nama sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah pekerjaan atau ibadah yang saat dikerjakan pahalanya tetap mengalir. Sampai tidak dibatasi dengan kematian. Saya ulang. Pekerjaan atau ibadah yang saat itu dikerjakan, maka pahalanya akan terus mengalir dan tidak dibatasi dengan kematian. Jadi kalau, maaf sekali lagi, kalau ibu pun telah wafat, pahala dari pekerjaan ini tetap mengalir kepada ibu. Padahal amalnya sudah selesai. Adapun yang kedua disebut dengan sedekah tsabitah. Ini adalah pekerjaan atau ibadah yang saat dikerjakan, saat itulah pahalanya diberikan. Jadi kalau ibu sudah meninggal, pahalanya nggak ada lagi. Atau jangankan meninggal, kalau sudah selesai dikerjakan, pahala diberikan, sudah selesai sampai situ. Tsabitah artinya tetap berhenti di situ. Jariah artinya mengalir. Ya, ada seorang pakar bahasa menuliskan dasar-dasar bahasa Arab, dia beri nama Al-Jurumiyah. Kenapa diberi nama dengan Jurumiyah? Karena saat beliau menulis itu, ini ulama dulu Bu ya, belum ada mesin tik, belum ada komputer. Beliau tulis dengan tangannya sendiri, menggunakan tinta. Setelah selesai dituliskan, beliau pergi kemudian ke sisi sebuah sungai. Beliau lemparkan kemudian tulisannya itu. Beliau katakan, ya Allah, kalau tulisan ini bermanfaat di kemudian hari, maka mohon ya Allah, sungainya boleh mengalir tapi tintanya jangan luntur. Tapi kalau tulisan ini tidak bermanfaat, ya Allah, maka lunturkan dengan mengalirnya sungai. Mengalirnya air sungai. Maka dilemparkan tulisannya itu, beliau katakan, jarmiyah. Ayo air mengalir. Maka Masya Allah, mohon maaf ibu sekalian, teman-teman sekalian, begitu airnya mengalir di sungai, ternyata tulisannya tetap bertahan. Padahal ditulis dengan tinta biasa, tulisannya bertahan. Sampai sekarang, tulisan itu jadi buku dikenal dengan Jurumiyah. Diajarkan di pesantren-pesantren untuk tingkat dasar.
Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi maqtiya wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itulah jurumiyah. Nanti naik ke Emriti, naik ke Alfiyah. Alfiyah lebih tinggi lagi 1002 bait. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musadin lis bitamizun hasal bi fa fa'alti atau if'ali wa nunik balana fi'lun yanjali. Itu naik ke Alfiyah. Ya. Saya hanya ingin mengatakan begini, kalau bisa, ayo ajarkan anak-anak itu, dunia dapat tapi akhirat jangan ketinggalan. Silakan ajarkan. Saya apa saja saya baca. Saya nggak pernah main-main musik itu, saya nggak pernah. Tapi saya hafal teori-teorinya. CDF, GABC, GABC, DFIS, G, DFIS, G, ABCIS, D, ABCIS, D, FIS, GIS A, FIS, GIS A, BCIS, DIS E, BCIS, DIS E, FIS, GIS, AIS B, FISIS, AIS B, CISIS, AIS FIS, CISIS, AIS FIS, GIS, AIS BIS, CIS. Hafal saya. Tapi saya nggak suka main-main seperti itu. Cuma saya baca untuk menerangkan ini loh maknanya seperti ini seperti ini. Kalau Anda bisa arahkan ke Quran, kenapa mengambil yang lain? Ya. Nah ini, fokus ini. Yang pertama namanya sedekah apa? Yang kedua apa? Saya cek sebentar. Kalau pahalanya terus mengalir sampai saat kita wafat, pahalanya datang disebut apa? Kalau pahalanya diberikan begitu saja, tidak mengalir sampai wafat, disebut apa? Nah, kalau Anda ingin cerdas dalam beramal, walaupun kita telah wafat, investasinya masih ada, maka coba pilih-pilih. Kalau ingin beramal, kalau ada sedekah jariyah, maka utamakan yang jariyah, akhirkan yang thabitah. Paham? Contoh. Ibu punya uang 50.000. Modalnya 50.000. Tahan pelan-pelan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, uang itu saya sedekahkan, saya berikan kepada seseorang dalam bentuk makanan. Saya belikan makan. Yang kedua, saya belikan mushaf, saya hadiahkan kepada penghafal Quran. Saya tidak simpan di masjid, karena saat saya simpan di masjid belum tentu ada orang untuk membacanya, walaupun dia baca, misal. Ya boleh silahkan simpan di masjid atau dimanapun. Tapi kalau ingin cara paling cerdas, berikan kepada penghafal Quran. Sama, modalnya sama, modalnya 50.000. Satu 50.000, yang kedua pun 50.000. Ini saya berikan dalam bentuk makanan. Diterima oleh si fulan, dimakan itu. Saat dia makan itu, energi masuk dalam dirinya. Diproses, metabolisme, berproses dalam tubuh jadi energi. Saat jadi energi itu dia beraktivitas. Lihat baik-baik, begitu orang ini sholat dengan aktivitasnya, maka sholatnya dia ibu dapat bagian pahalanya. Ingat, ada hadisnya. Ada hadisnya. Kita misal ambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1402 dengan nomor hadis 1300 atau 1897. Yang pertama mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha misla ajri man amila biha min ghairi an yankusa min ajriha syai'un. Yang kedua man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'un. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang menginisiasi kebaikan, misal Anda buka majlis ta'lim, kumpul sama-sama, fasilitasi, bawa ustadz yang baik, datangkan, mengajar. Begitu ada orang belajar, mengamalkan itu bukan cuma yang mengamalkan. Anda yang fasilitator mendapatkan pahala dari setiap yang mengamalkan itu. Maaf, yang kedua, dalla, memberikan fasilitas, kebaikan, atau memberikan sesuatu untuk digunakan pada yang baik. Anda beri makanan, nilainya 50.000. Diberikan pada orang tadi, dia sholat. Begitu dia sholat karena energi dari makanan tadi, maka ibu mendapatkan pahala sholat yang sama dengan yang dia peroleh tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi dia sholat, Anda pun dapat bagian pahalanya. Oh kalau gitu Ustadz, saya nggak usah sholat ya, saya ngasih makanan aja pada orang. Anda dapat pahala dari orang lain, tapi Anda mendapatkan dosa yang menggugurkan pahala itu. Itu tetap tidak dapat apa-apa. Persoalannya, saat makanan ini diberikan, energi berkumpul, dia mengerjakan kemuliaan, pahala dapat. Tapi kan energi itu akan hilang. Akan habis bagian makanan itu. Kalau itu habis, maka selesailah kemudian pahala ibu di situ. Saya beli mushaf. Saya berikan kepada penghafal Quran. Saya mau tanya pada ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910.
At-Tirmidzi nomor hadis 2910. 29110. Lihat sini. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membacakan walau hanya satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, maka akan diganjar pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan nilai pahala. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Lihat sini. Alif lam mim. Yang tadi salat. Yang ini salat. Salat dikerjakan sekali dapat 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160 tadi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dia dapat 10. Salat oleh Al-Qur'an disebut hasanah. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Lihat, wa aqimis salata tarafain nahar innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat disebut hasanah, dikerjakan satu hasanah pahalanya 10. Tadi Anda kasih makanan pada seseorang, dia salat, begitu dia salat dapat 10 pahala, Anda dapat 10 pahala. Anda berikan 50.000 itu, belikan mushaf, berikan pada penghafal Quran. Perhatikan baik-baik, penghafal Quran saat membacakan Qurannya alif lam mim, baru alif lam mim sudah dapat 30. Banyak mana 10 dengan 30? 30. Dan dahsyatnya, hampir mustahil ada pembaca Al-Quran cuman baca Quran satu ayat. Atau bahkan satu huruf, gak ada. Gak ada. Saya belum pernah dengar ada penghafal Quran baca Al-Quran cuman sehuruf. Siapa yang ngasih ini? Wakafnya Ibu Lucy, udah banyak pahalanya, sehuruf aja. Nun, sudah ya. Gampang. Gak ada. Silahkan cek. Satu itu. Yang kedua, penghafal Quran itu, walaupun yang dibaca satu ayat, 2 ayat, itu pasti akan diulang-ulang, Bu. Karena dia membaca, bukan sekedar baca, dia membaca untuk menghafalkannya. Sedangkan hukum hafalan menyebutkan kalau ingin cepat hafal, dia mesti mengulang apa yang dihafalkannya. Silahkan cek penghafal Quran. Tidak ada penghafal Quran baca Quran begini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Selesai, tidak ada. Yang ada dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Modalnya 50.000, tapi pahalanya luar biasa. Belum selesai. Sekarang misalnya ibu yang mewakafkan mushaf itu meninggal. Mushafnya masih ada. Dipakai lagi oleh orang lain, dipakai lagi. Allahu Akbar, sepanjang mushaf itu masih ada, pahalanya mengalir untuk ibu. Misal, Ustadz mushafnya usang, sudah hancur misalnya, sudah nggak digunakan lagi, mushafnya nggak digunakan, tapi bukankah penghafal Quran tadi menghafal Quran dari mushaf ibu tadi? Kalau mushafnya kemudian sudah tidak ada, penghafal Qurannya masih ada, maka setiap dia menghafal membaca Quran dari mushaf tadi, akibat mushaf tadi dia hafal Quran. Setiap dia membaca Qurannya itu dari hasil hafalan berdasarkan mushaf tadi, ibu tetap mendapatkan bagian dari pahalanya. Sekarang orang ini saat hafal Quran mengajar pada orang lain, menghasilkan murid, 10 murid, Masya Allah. Satu orang hafal Quran, muridnya 10. Begitu 10 ini belajar, dia belajar setiap hurufnya, ibu dapat pahala lagi. Yang imam ini meninggal, yang 10 ini menyebar, jadi imam lagi, belajar lagi. Setiap satu orang dari 10 ini mendapatkan 100 murid. Berapa pahala yang ibu dapatkan? Modalnya cuma 50.000. Maka kalau Anda bisa gunakan pada yang cerdas, mengapa memilih itu digunakan pada yang biasa-biasa? Atau bahkan yang paling menarik, maaf, kenapa begitu mudah mengeluarkan uang pada kepentingan mal? Sementara pada kepentingan mal itu sulit dikeluarkan dengan baik. Zakat mal luar biasa, zakat mal ditahan-tahan. Silakan bandingkan. Anda ke mal kalau belanja 50.000 rasanya malu. Infak 50.000 kebanyakan. Cek. Ya. Saya suka bingung saya. Ada orang pengen masuk surga tapi ketinggalan pahala surga nggak diambil. Kalau ketinggalan dunia dikejar-kejar. Ibu punya handphone nih. Maaf ya. Ibu keluar dari sini handphonenya ketinggalan di sini. Balik lagi nggak ke sini? Balik, padahal handphone 3315 Nokia. Masih balik.
Ada data Ustaz di dalamnya. Saya tanya pada Anda keluar dari sini ketinggalan sholat sunnah, balik lagi nggak? Tuh. Padahal itu yang mengantarkan Anda ke surga. Tapi kalau ditanya, hebat betul. Maunya kemana Bu? Surga Firdaus saya bersama Nabi. Sama Nabi. Paham insya Allah? Baik, jadi satu, apa saja amalan cerdas yang melahirkan pahala tanpa batas? Satu, tahan sebentar. Tahan ya. Satu, interaksi dengan Al-Quran. Dengan bahasa yang lebih umum, interaksi dengan Al-Quran. Ada 4 jenisnya. Satu, bisa membaca. 2, bisa memahami. 3, bisa menghafal. 4, bisa memfasilitasi orang lain untuk bisa mewujudkan 3 hal ini. Memfasilitasi. Kalau ini mau dijadikan 4M supaya mudah misalnya, dipahami 4M. 1, membaca. 2, memahami. 3, menghafal. 4, memfasilitasi orang lain untuk bisa mendapatkan 3 hal terdepan. Fokus. Ibu baca misalnya amalan pertama, Anda mulai belajar, walaupun gak apa-apa, terbata-bata gak apa-apa. Ya, mau terbata-bata, tersemen-semen, ya, tergenteng-genteng gak ada masalah. Pokoknya Anda mulai. Dan itu sangat diapresiasi. Kalau Anda memulai dengan terbata-bata, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Ya, hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang memulai baca Al-Quran walaupun terbata-bata, maka oleh Allah akan diberikan 2 kali pahala lipat, 2 kali lipat pahala orang yang lancar. 2 kali lipat. Jadi kalau yang lancar alif lam mim 30. Yang tidak lancar alif lam mim 2 kali lipat dari yang lancar. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Maksudnya diapresiasi dengan keinginannya untuk berjuang bisa membaca dengan baik. Adapun yang sudah lancar dapat sekali pahala tapi hidupnya akan disertai oleh malaikat. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Tahan. Ibu, saya kasih amalan ya, kita praktek ya. Siap praktek insya Allah? Saya tidak ingin hanya menyampaikan sesuatu tapi ibu tidak komitmen mengamalkannya. Kalau seperti itu saya tidak senang untuk datang kembali. Jadi apa yang saya ajarkan, ibu tuliskan, lalu buat tabel untuk amalan, kemudian dipraktekkan. Siap insya Allah? Baik, sekarang saya berikan contoh prakteknya. Lihat sini. Membaca. Sekarang hari apa? Sabtu. Besok hari apa? Baik, hari Ahad ya. Ya, kalau hari Minggu untuk turut ayah ke kota ya. Ini hari Ahad. Naik delman silakan hari Minggu ya. Ini hari Ahad. Ya. Naik delman istimewa ku duduk di depan. Tuh kan salah lagi. Maka muka ayah didudukin. Sini. Bukan apa sebetulnya. Sini lihat. Besok hari apa? Ahad. Masya Allah. Besok saya akan mulai. Cara mulainya bagaimana? Ibu pasang target dulu. Dari sekarang ibu bikin kolom. Kolom bacaan, tabel bacaan Al-Quran. Baca, sini. Ada buku Bu. Maaf saya tahu insya Allah ibu cerdas, ibu baik. Tapi kalau ingin terukur, buat tabel seperti ini, gak apa-apa. Harinya misalnya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Keterangan, baca atau tidak. Kalau baca, ibu checklist begini. Kalau tidak, seperti ini garis. Kalau tidak, kasih keterangan, tanda tanya, kasih keterangan. Kamu kenapa tidak baca? Emang pahala kamu sudah banyak ya? Emang kamu sudah ahli Firdaus ya? Apa kamu malu dengan anak-anak kecil yang itu? Matanya nggak bisa lihat tapi sudah hafal Quran. Kamu sudah bisa lihat, usia sudah sepuh, masih mengharap surga, surga Firdaus. Sampai sekarang kamu baca, kamu siapa? Tulis. Jelas? Tahan sini. Target.
pasang targetnya mulai dari sekarang. Setiap hari misalnya paling minimal saya baca 10 ayat. 10 ayat misal, paling minimal. Jangan banyak-banyak dulu ya, ingat memulai sesuatu yang belum biasa, jangan langsung punya keinginan mengerjakan dengan banyak. Awas, setan kadang selalu menipu. Tugas setan itu memperdayai. Kadang-kadang dibuat banyak, memulai banyak, kesananya bosan. Capek duluan. Sama dengan orang gak pernah tahajud. Dia bersemangat, aku akan berusaha. Bangun dari jam 2. Kemudian sholat tahajud, langsung 11 rakaat. Capek, tiduran lagi. Tidur jam 3, bangun jam 9. Nah, lihat sini. Berapa tadi sehari? 10 ayat. 10 ayat gak banyak, Bu. 1 ayat gak nyampe 1 menit. Ibu investasi untuk akhirat ya. Kalau dunia aja banyak investasinya, cek tabungan ibu lah. Berapa tabungan ini, berapa tabungan itu, berapa depositnya, berapa macam-macamnya. Pertanyaan saya, apakah tabungan itu mengantarkan Anda pada kemuliaan akhirat atau tidak? Sekarang buat tabungan akhirat Anda. Kalau sudah paham tidak, kenapa nggak disiapkan sekarang? Kalau ingin termotivasi, bikin komunitas. Komunitas. Ayo dibuat komunitas yang baik. Sekarang kami insya Allah nanti di bulan ini pertengahan akan meluncing. Bukan meluncing, sudah di-launching. Akan membuka kelas-kelas langsung. Ada kelas bacaan, kelas pemahaman, kelas hafalan, ada kelas pendalaman, ada kelas ibu rumah tangga, nanti menurunkan ayat-ayat Quran tentang peran ibu dalam kehidupan. Ada kelas pengusaha, ada kelas dokter dan semacamnya. Jadi kita harapkan nanti ada dokter yang ahli Quran, ada pengusaha yang ahli Quran, ada ibu yang ahli Quran. Nah sekarang mulai dengan bacaan dulu Bu. 1 hari 10. Terus sampai dengan sebulan. Kalau bisa bikin komunitas ingatkan. Ya, ukhti, ayo bidadari surga, baca dong sekarang. Ayo jangan malu, ayo jangan kalah sama yang kecil-kecil, ayo kita baca. Pasang status, ayo siapa yang sudah baca hari ini? Siapa yang mau mulai hari ini? Siapa yang sudah sampai pada surat kita, surat perempuan? Oh aku masih di Al-Baqarah, aku masih di Ali Imran. Kamu sampai mana? Aku di Al-Fatihah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Ya. Tapi indah. Jadi gini, semua perangkat hidup kita itu punya pahalanya. Sekarang silahkan cek, berapa banyak perangkat kehidupan Anda, handphone aja, berapa banyak dosa sudah terkumpul di dalamnya. Gambar yang tidak bagus, status yang tidak baik, tulisan yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Dan Anda begitu luar biasa aja percaya diri, handphone itu dimasukkan ke dalam kantong, Anda pakai sholat. Di dalamnya ada gambar yang tidak baik, ada kata-kata yang kotor, ada perselisihan. Dan itu Anda tanpa rasa malu dimasukkan ke dalam kantong, dibawa sholat. Dan dihadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak Anda isi di install Al-Quran, isi hadis di situ, percakapannya tentang sunnah, percakapannya tentang baca Quran, percakapannya tentang surga, sehingga ketika Anda diwafatkan, handphone itu bersaksi di akhirat nanti. Kita butuh handphone yang miskala dzarratin khairayyarah, bukan miskal yang syarrayyarah. Halo? Oh, di sini ya. Kemarin ada kejadian musibah pesawat yang jatuh itu, JT610. Di dalamnya ada seorang saudari kita muslimah, namanya Mbak Maria Ulfa. Beliau mempraktekkan rumus seperti ini. Targetnya dalam sepekan 1 juz. Kalau 1 juz pertama, itu 141 ayat Al-Baqarah tanpa Al-Fatihah 7 ayat, berarti 148. 148, kemudian dibagi 7. Seharinya ketemu angkanya. Di sehari sekian ayat, 1 juz. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mengejar kepentingan akhiratnya, Allah begitu merindukannya. Ajalmu tiba hari ini, pulang. Dan ajalnya ditutup dengan hataman bacaan 1 juz Qurannya. Saat orang lain duduk di ruang tunggu, ada yang cipika-cipiki, pasang status, ada yang foto, ada yang ini itu. Beliau sibuk membaca Al-Quran, menghatamkan program 1 juznya. Begitu selesai, beliau kemudian bikin laporan, saya selesai 1 juz. Langkahnya mantap ke dalam pesawat itu yang mengantarkan kepada kepulangan terakhir yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berkata, tetap tinggal di sini. Allah katakan, saya sudah merindukannya. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan pulanglah ia menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma pengen tanya, waktu nanti ibu akan wafat berada di mana? Dan jangan pernah Anda wafat dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Makanya kalau ibu terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Menulis yang buruk tentang orang lain, bayangkan kalau saya tulis ini saya wafat bagaimana? Nonton acara yang tidak baik, ada gibah, ada gosip, ada macam-macam, bayangkan. Kalau Anda diwafatkan pada saat itu bagaimana?
tiap pekan ikut pengajian, tiap pekan baca Al-Quran, tapi wafat dalam keadaan maksiat, apa tidak malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Komitmen, saya tidak Ustaz, saya tidak akan mengulangi itu. Insya Allah, saya komitmen, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz, dia tidak baik sebetulnya. Sudah, sini ya, paham ya? Baik, siap insya Allah? Baik, SAP Muslimah ada berapa jumlah anggota kelompoknya? Banyak, baik. Berapa kurang lebih? Nanti saya tanya panitianya ya. Saya pernah kasih hadiah mushaf belum? Belum? Ya. Berapa jumlahnya? ...42 majlis ta'lim. 42 majlis ta'lim. Satu majlis ta'lim ada berapa anggotanya? Banyak, baik. Gini, khusus SAP Muslimah, 42 majlis ta'lim. Saya hitung setiap majlis ta'limnya mendapatkan 100 mushaf. Kami hadiahkan 4.200 mushaf. Siap ya? Jadi setiap majlis ta'lim mendapatkan 100. Nanti kami kirimkan insya Allah. Tapi saya pengen komitmen. Saat saya kirimkan itu semua, ibu sudah siap menjalankan program ini. Siap insya Allah? Ulangi, siap insya Allah? Baik, saya yang kirimkan mushafnya. Kemudian Anda gunakan itu untuk membacakan dan mencari bekal-bekal untuk akhiratnya. Baik. 2. Memahami. Pelan-pelan. Saya tanya pada ibu, kalau orang membaca dengan memahami banyak mana pahalanya? Tahu dari mana? Lihat sini. Orang yang memahami dengan membaca, maka akan lebih tinggi orang yang memahami dibandingkan sekedar membaca. Orang yang membaca, sekedar baca saja. Orang yang memahami, pasti dia baca. Kemudian dari pemahamannya itu akan diberikan pahala tambahan, Bu. Apa pahala tambahannya? Kita baca hadisnya di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada seorang berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rumah Allah? Pertama, setiap tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada tempat digunakan khusus untuk berzikir, maka itu disebut dengan rumah Allah. Jenisnya ada 3, bisa masjid, bisa musalla, bisa mihrab. Masjid misalnya, Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah, masjid. Musalla, Quran surah ke-2 ayat 125. Ya, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mihrab misalnya, mihrab, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sekarang perhatikan baik-baik. Masjid seperti ini, fasilitas umum. Musalla bisa dibuat di kantor, bisa di mall, bisa di mana-mana. Mihrab ini yang sering keliru. Mihrab itu bisa dibuat bahkan di masjid, di musalla atau di rumah. Ya, jadi mihrab itu tidak harus dibuat di masjid saja. Ibu boleh, Bu, tidak harus ada ruangan. Misal sehamparan sejadah boleh. Ya, boleh. Tapi khususkan untuk kepentingan ibadah saja. Tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah, di situ saja itu disebut dengan mihrab namanya. Ibu kenal Maryam? Kenal. Masya Allah. Cuma jamaah satu shaf yang kenal Maryam alaihissalam. Kenal di mana, Bu? Ya. Tuh. Maryam saat tumbuh, kemudian beribadah, oleh bapak ibunya dibuatkan mihrab. Bukan di masjid. Maryam punya mihrab. Silahkan ibu buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bikin mihrab boleh. Tapi di mihrab ini yang digunakan hanya untuk ibadah saja. Saya berikan rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja. Lihat sini. Mihrab satu-satunya tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ibu bisa benar-benar maksimalkan ibadah di dalamnya, maka akan diberikan 2 kemuliaan sekaligus. 1, akan cepat dikabulkan doa di dalamnya. Dikabul doa. Enggak, serius ya. Anda pahami dengan baik, amalkan dengan ikhlas, maka Anda akan lihat apa yang terjadi. 2,
Mihrab itu tempat yang sangat cepat mendatangkan rizki. Dua. Keduanya ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai 39. Ya. Tapi saya tidak akan panjang lebarkan karena bahasan kita bukan itu. Nah, ibu di rumah, bagaimana kalau di rumah itu ingin disebut dengan baitin min buyutillah, rumah-rumah Allah. Maka silakan, misal kalau ruangannya agak banyak, luas, bikin musalla. Kalau nggak ada ruangan luas, kami pernah saya pun pernah ngontrak. Dan bukan aib ngontrak, nggak ada masalah. Ngontrak, ruangan cuman petakan, saya dengan istri saya katakan, ayo kita di sini bentangkan mihrab, kita bermohon kepada Allah. Tapi di tempat itu hanya digunakan untuk kepentingan ibadah. Ya, di situ ibu gunakan untuk baca Quran misalnya, memahami isinya. Perhatikan hadis yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian dia di dalamnya bertilawah Al-Qur'an. Tilawah. Lihat Bu ya, ada tilawah, ada qiraah, itu beda. Kalau qiraah itu baca saja, tidak menuntut pemahaman. Tapi kalau tilawah itu bacaan yang disertai dengan pemahaman. Memang yang dibaca nggak banyak, mungkin 5 ayat, 2 ayat, tapi dia sekaligus pahami maksudnya apa. Itu disebut dengan tilawah. Nah, yang kedua ini itu yang sangat ditekankan karena kita baca Quran itu untuk paham isinya. Makanya orang tua kita dulu itu selalu menyandingkan kalau orang baca qiraah di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya dipahami isinya. Baik itu situasi formal atau informal, silahkan cek. Begitu ibu lihat seseorang membacakan ayat Qurannya, di sampingnya ada penerjemah. Siapa itu? Yang menerjemahkan siapa? Sari tilawah. Cuma orang kita memang agak kreatif. Sebetulnya bukan sari tilawah, cukup tilawah saja. Cuma mungkin yang pertama kali tilawah namanya Bu Sari, karena itu disebut dengan sari tilawah. Ya. Mungkin kalau Bu Dewi tilawah ya. Kalau Pak Adi tilawah. Sini. Nah, sekarang perhatikan. Saya agak cepat ya, waktu kita terbatas. Yatsluna kitaballah, dia di rumah itu tilawah. Bacanya cuma 2 ayat tapi dia pahami isinya. Perhatikan, apa yang Allah berikan? Kata Nabi, orang yang tilawah bukan cuma mendapatkan bonus bacaan, dia akan mendapatkan 4 keutamaan yang lain, tambah 4. 1. Nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa-jiwa orang yang senang memahami isi Al-Quran. Ibu kalau nggak percaya silakan ya. Ibu baca surat Ad-Duha, yang satu baca saja, yang kedua lihat terjemahan dan pahami isinya. Begitu Anda selesai baca Ad-Duha dengan terjemahannya, tafsirnya, paham isinya, sentuhan ke hatinya akan lain. Akan beda. Kalau di rumah tangga biasanya mengharapkan apa? Ketenangan apa? Sakinah. Nah, keluarga sakinah itu salah satu caranya kata Al-Quran. Perhatikan caranya. Kata Nabi, itu bisa didapatkan kalau satu keluarga itu sering mengkaji isi Quran. Saya tanya pada ibu deh, berapa tahun ibu sudah menjadi ibu? Belasan tahunkah, puluhan tahunkah? Pernah enggak mengeluarkan ayat tentang ibu? Gak usah banyak-banyak lah. Jangan tinggi-tinggi. Misal keluarkan ayat tentang keluarga. Ayah, ayat tentang ayah. Ibu, ayat tentang ibu. Anak tentang ayat anak-anak. Turunkan semua perannya. Hari ini Anda belajar tentang ibu. Apa fungsi ibu dalam kehidupan? Jangan-jangan Allah masih berikan kesempatan ibu untuk hidup. Karena ada sebagian peran ibu yang belum terlaksanakan sampai hari ini. Dan itu akan ditanya. Keluarkan. Ini saya sebagai istri, begini kewajibannya. Sebagai ibu, begini kewajibannya. Ini ayah seperti ini. Lalu saling mengoreksi. Masya Allah, indah sekali. Papa, selama ini mama harusnya begini. Tapi mama sering menyimpang dari ini. Emang. Oh, enggak apa, bukan itu. Maafkan mama ya Pak ya. Sudah mah, tidak usah dipikirkan. Papa juga sama sering salah. Tuh kan ngaku, bukan begitu. Ya sudah, papa juga sering salah. Mulai sekarang kita berubah mah. Kita bersama-sama meniti surga yang kita rindukan. Insya Allah papa akan gandeng mama masuk ke dalam surga. Mama bidadari papa, papa pangeran mama. Masya Allah. Anak-anaknya mengatakan, terus kami kemana? Nah kalau Anda biasakan seperti ini, nanti Allah siapkan satu surga khusus. Satu surga khusus untuk keluarga besar. Nanti lihat di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Keluarga ahli Quran. Perhatikan baik-baik. Keluarga ini
nanti Allah akan tempatkan di puncak surga yang tertinggi, masuknya lewat surga Aden, saat masuk nanti melewati setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurniyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada orang-orang satu keluarga besar akan masuk lewat pintu surga Aden. Dia akan melewati semua pintu surga dan bermuara di surga yang paling indah. Siapa mereka itu? Kata Allah, orang-orang ini bahkan bisa menggandeng bapak ibunya. Dia bisa merangkul pasangannya. Dikala ada suami, gandeng istrinya. Gandeng bapaknya, gandeng ibunya. Wa dzurriyyatihim. Dzurriyyat itu keturunan sampai akhirnya. Anaknya, cucunya, cicitnya digandeng. Dan diparadekan oleh Allah, disaksikan semua penghuni langit dan bumi. Begitu dia masuk, disambut oleh semua malaikat. Dikatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Karena Anda telah sabar menyiapkan kepulangan Anda sampai ke sini. Saat orang lain sibuk nonton, Anda sibuk mengkaji Al-Quran. Saat orang lain sibuk memasang status tentang dunia, Anda memasang status di keluarga tentang Al-Quran. Bapak mengingatkan anaknya, nah sudah berapa juz sekarang? Anaknya mengingatkan ayahnya, ayah jangan lupa baca Quran hari ini. Ayah di jalan ada 5 lampu merah, setiap lampu merah Nanda sudah siapkan USB Qurannya. Ayah tinggal pasangkan saja. Ingat ya ayah, 1 lampu merah, 1 ayat. Kita nanti akan pulang, kita cek sama-sama hafalannya. Tidak ada yang paling indah. Kalau Anda tidak percaya, mulai Anda siapkan mengkaji Al-Quran, apalagi Anda mulai menghafalkannya pada bagian yang ketiga ini. Jadi keluarga penghafal Quran, walaupun tidak harus sampai 30 juz. Anda tidak tahu kapan pulang kepada Allah. Tapi buat bangga seisi nanti di surga ketika menyaksikan Anda diparadekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat. Ayo nak kita lomba yuk. Hari ini kita akan berlomba menghafal surah Al-Humazah yang pendek-pendek dulu. Menghafal surah Ad-Duha, ayo. Nanda berangkat ke sekolah, hafalkan. Ayah berangkat ke kantor, hafalkan. Kita pulang ke rumah, kita hafalkan sama-sama. Dan nanti mama yang akan melihat kita semua. Ada seorang istri, ini kisah nyata, menikah dengan seorang suami. Maksudnya suami istri sudah menikah. Keduanya sudah menikah. Kemudian istrinya mengatakan pada suaminya, sayang, kita ingin pulang kepada Allah dengan penuh kebanggaan. Kamu menghafal Quran ya? Didorong oleh istrinya. Siap, insya Allah aku akan menghafal. Begitu kemudian dia berangkat, support lagi. Hafal sampai dia selesai hafalan 30 juz. Begitu sampai 30 juz, Masya Allah. Bangganya luar biasa, bahagia, senang pulang ke rumah. Istrinya mencium tangannya, mengucapkan selamat, bahagia, keduanya berdoa. Tiba-tiba saat akan berangkat ke tempat kerjanya lagi, dia tak sengaja membuka lemari. Ketika akan mengambil sebagian dari tempat map yang dia punya, tak sengaja dia membuka sebuah laci, ditemukanlah ternyata istrinya sudah hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan menyembunyikan itu dari suaminya. Supaya memotivasi suaminya untuk berada di level yang sama. Itu indah. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda merasa lebih, berikan kelebihan itu pada pasangan Anda. Berikan pada anak-anak Anda dan masuk surga bersama-sama. Ya, saya satu malam pulang dari ta'lim. Malam-malam saya lihat sudah istirahat anak saya, kemudian istri saya pandangi wajahnya satu-satu. Tengah malam saya lihat, saya katakan, ya Allah, apakah saya akan bersatu lagi dengan mereka nanti? Maka saya dengar suara sayup-sayup speaker aktif. Kami pasang di rumah itu speaker aktif Quran. Di rumah ada speaker aktif, di ruang tengah speaker aktif. Kemudian saat saya masuk, saya tunjuk itu. Kamu benda, tidak dihisab. Kamu tidak lelah baca Quran sampai malam ini. Aku yang dihisab dan belum jelas surganya. Sampai malam ini belum maksimal aku membaca. Maka saya katakan pada istri saya, bangun saya. Kita akan ke surga. Ayo, sholat. Dan itu indah. Kita sholat. Kita berdoa. Kita bangunkan anak-anak. Menjelang subuh kita siapkan. Dan kita katakan, rumah kita bukan di sini. Kita akan pulang ke tempat yang lebih baik lagi. Dan itu insya Allah akan memberikan dorongan-dorongan yang lebih kuat. Ya ini ya, jadi baca, pahami, amalkan. Dengan menghafal. Ya, sekarang menghafal banyak bu. Kalau nggak dimulai ibu ketinggalan sekarang. Ya Masya Allah saya kalau lihat di masjid itu, di tempat ada di dekat kami, ada di Al-Ihsan. Itu sore-sore itu bu, 70 sampai 100 orang datang. Mereka mulai belajar, mereka mulai menghafal. Ada yang dari 0, ada dari sekian juz, ada macam-macam. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka perhatikan. Ini ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ada yang sudah sampai SMP dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, saat anak-anak itu semangat untuk menghafal, Anda ada di mana?
Sedangkan mereka boleh jadi sebagiannya belum masuk pada kategori dihisab. Ibu kalau sempat misalnya ke Palestina, saya sempat tinggal agak lama di Libya. Itu di Libya kalau jam sekarang Bu ya, mau asar, itu Masya Allah. Anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah pakai tas. Tasnya lebih besar daripada badannya. Isinya mungkin kosong, cuman senang aja pakai tas. Tapi yang mereka bawa mushaf ke masjid. Dan seakan-akan seperti baca majalah, bolak-balik. 5 juta penduduk Libya, 1 jutanya sudah hafal Quran. Sisanya 20 juz, 25 juz, 15 juz, 10 juz. Usia 17 tahun, dia belum hafal Quran, dia sulit punya teman. Tuh. Palestina lain lagi. Itu yang paling dahsyat. Hafal. Sudah jadi sebuah culture dalam kehidupan mereka. Makanya kalau sudah hafal Quran, maaf ya, hafal Quran, wah Masya Allah. Itu mereka akan katakan pada kawannya, ya. Dia akan katakan, hey, nanti kalau saya sudah di atas surga yang paling tinggi, kamu masih di bawah. Karena kawannya masih 25 juz, dia sudah 30 juz. Nanti kamu saya dadain di bawah ya, saya duluan. Ibu ada di mana? Nah, kalau Anda belum mampu ke yang ini lebih banyak pahalanya. Yang ini 4 kali lipat lagi yang tadi. Maaf ya, saya sempurnakan dulu yang ini. Orang yang biasa memahami dapat 4 keistimewaan. 1, diberikan ketenangan di rumah tangganya, tenang, sakinah. Ibu kalau mau coba silahkan. Kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah diturunkan. Dapat rahmat. Ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan selalu berkerumun di tempat itu. Jadi kalau Anda berdoa cepat diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang ini akan disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai tilawahnya. Jadi kalau orang rajin tilawah, kalau baca cuman baca saja dapat pahala. Tapi kalau tilawah disanjung oleh Allah, disebutkan si fulan sedang tilawah, si fulan sedang tilawah, si fulan sedang tilawah. Anda kalau disebutkan oleh pemimpin dunia saja, senangnya luar biasa. Dimuat di majalah, bangganya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang ketika nama Anda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Nih, tilawah. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan lebih daripada ini, baca sekali, tilawah punya 4 kemuliaan. Sakinah, rahmah, kemudian hafat malaika, dikerumuni malaikat, yang keempat disanjung oleh Allah. Kalau Anda ingin lebih tinggi lagi, maka naiklah status kepada penghafal Quran. Sudah kalau disebutkan penghafal, jangan terbayang 30 juz dulu. Mulai menghafal, walau cuma 1 ayat. 1 ayat, besoknya 1 ayat lagi, besoknya 1 ayat lagi. Kalau ini disiapkan oleh ibu, kemudian ibu wafat, walaupun tidak sampai 30 juz, maka status ibu akan naik menjadi ahli Al-Quran. Anda misalnya sedang berusaha menghafal nih, hafalannya baru setengah juz, tiba-tiba wafat. Itu Anda naik status dari hamba biasa menjadi ahli Quran. Itu ke surganya beda Pak, Bu. Beda Bu, lain. Ke surganya langsung turun ayat. Di Quran surah ke-35 ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Cara masuk surganya lain. Jannatu adnin yadkhulunaha. Awas, mereka akan masuk dari surga Aden dulu. Yuhallawna fiha min asawir. Cara masuknya tidak akan masuk biasa. Allah akan hormati penghafal Quran dengan cara memuliakannya. Bagaimana memuliakannya? Maka tubuhnya akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hiasan-hiasan akhirat. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 dikatakan kalimatnya. Begitu akan naik ke surga, kata Qur'annya Allahumma halli. Ya Allah mohon hiasi orang ini penghafal Quran. Maka wa yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Pakaikan. Begitu dipakaikan, dihormati oleh Allah. Mana orang tuanya? Kalau orang tuanya beriman, orang tuanya saleh, dan orang tuanya memfasilitasi dia untuk hafal Al-Quran, maka akan dipanggil. Diberikan mahkota lain, dipakaikan lewat tangan anaknya langsung. Dalam hadis yang disebutkan, sinarnya lebih kuat dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Pakaikan. Begitu selesai dipakaikan, Qurannya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah, tambahkan pada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikanlah di badan orang penghafal Quran itu jubah kehormatan. Setelah dipakaikan yuhallawna fiha, ada gelang-gelang, ada macam-macam. Baru dia akan pimpin keluarganya naik ke atas surga. Saat naik itulah difirmankan, waqra waqar, fa inna akhiru qiraatika akhiru manzilatika. Silakan baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir tempat tinggalmu di surga, itulah tempat tinggalmu sesuai dengan akhir bacaanmu. Makanya nanti kata banyak orang, ada orang menyesal saat masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan. Masuk surga menyesal. Karena ada orang biasa baca 5 ayat, begitu wa ulaika humul muflihun berhenti. Temannya naik yang 10 ayat. Setiap naik lebih indah lagi dari sebelumnya.
Maka yang 5 mengatakan, ya Allah kenapa saya tidak teruskan sampai dengan 10? Yang 10 nyesal, kenapa tidak sampai 20? Tapi penghafal Quran dimuliakan. Karena dia biasa menghafal, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi pada saat itu. Karena itulah para penghafal Quran di Palestina, kalau sudah hafal, anak usia 5, 6, 7 tahun, kemudian dia bermain. Mainannya tidak ada yang lain kecuali kayu untuk tembak-tembakan, untuk macam-macam. Begitu sedang bermain, dari atas ada drone, dari Zionis itu. Melihat, ternyata terlihat seperti mujahid yang bertempur. Padahal anak-anak cuma main-mainan. Apa kata anak-anak itu? Kalau sudah hafal Quran, mereka tidak akan berlindung. Mereka akan katakan kepada temannya yang datang. Apa katanya? Perhatikan kalimatnya. Kata anak-anak ini, lihat, di pesawat itu ada bom dan sudah terukir nama saya di situ. Saya akan pulang duluan. Kata kawannya, bukan kamu yang pulang. Saya akan susul ayah saya duluan. Kata yang satu, bukan kamu yang pulang. Itu bom tertulis nama saya, tertulis di situ, saya akan nyusul paman saya duluan. Dan semua penghafal Quran, kalau sudah hafal Qurannya, maka mereka sangat merindukan untuk kembali kepada Rabbnya. Maka dari itu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membimbing kita untuk beramal dengan cerdas dalam waktu yang sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Mungkin harap-harap ibu disertai dengan keluarga, begitu masuk mobil yang menjemput misalnya malaikat maut. Bisa juga demikian. Atau pulang ke rumah berharap tidur masih panjang, ternyata boleh jadi Allah menginginkan kita untuk kembali. Karena itu beramalah dengan cerdas. Yang baru saya sampaikan, ini baru satu amalan, ada 9 amalan lagi di antara sekian yang telah kita uraikan. Baik, saya sampaikan, maaf, komitmen siap insya Allah kita mengamalkan. Kalau tak mampu menghafal, mulai memahami. Kalau tak mampu memahami, mulai dengan membaca. Kalau belum sempat membaca, maka berinfaklah Anda memfasilitasi setidaknya untuk orang yang ingin membaca, memahami, atau bahkan menghafalkannya. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Saya sudah dapat memo bahwa Ustadz 5 menit lagi. Baik ya? 5 menit ini barangkali sudah selesai. Baik, dari sini sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan bahwa insya Allah malam nanti kami di Masjid Al-Ukhwah membahas tentang pahlawan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya berikan berita gembira, setelah nanti mushafnya siap, kami kirimkan nanti ke panitia kajian, insya Allah akan dibagikan pada setiap kelompoknya. Nanti kalau ingin bergabung dengan kelas-kelas yang kami telah siapkan, nanti di Bekasi kami siapkan kelas khusus untuk perempuan, sekarang sedang dibangun. Di atasnya nanti ada asrama-asrama, di bawahnya ada kelas. Nanti ada program menghafal Quran dalam 30 hari. Yang jauh-jauh bisa menginap, itu khusus yang akhwat, yang ikhwan juga ada nanti. Akan dibimbing nanti oleh seorang ustazah juga perempuan juga. Ya, ke bawahnya perempuan. Itu nanti insya Allah gratis, tidak ada biaya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan ada perbedaan dalam pelajaran yang disebutkan di dalamnya. Baik, yang terakhir, Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Bisa cukup dengan hamdalah, bisa dengan kafaratul majlis, bisa juga berdoa dengan yang khusus kemudian diikuti oleh para sahabat. Saya memohon untuk menggabungkan ketiga hal ini. Semoga Allah muliakan kita semua dalam pertemuan kali ini. Baik, ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima ta'allamna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada seorang pun datang ke majelis ini untuk mengaji dan datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke masjid ini, ya Allah, membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaan sosialnya, kehidupan rumah tangganya, mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika yang ada datang ke majlis ini, ya Allah, tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al ya Allah baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhiru hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika kami pulang saat ini masih ada waktu untuk hidup, maka jadikan akhir kehidupan kami ya Allah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan bila memang hari ini ya Allah adalah waktu kami untuk berpulang, hari ini kami mesti wafat, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
qawwi lisanan naqula kalimata la ilaha illallah wa taqulu lana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, di sakarat maut nanti kami ya Allah, dalam sakaratul maut kami nanti ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan kalimat-Mu yang indah. Duhai jiwa-jiwa yang tenang, duhai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang, aku sudah tunggu, aku merindukanmu, engkau jadikan engkau sebagai hamba yang saleh, aku siapkan surga untukmu, engkau akan ridha dengan pemberianku dan aku pun akan ridha dengan kedatanganmu. Allahumma taqabbal minna ya Allah innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma, kami telah datang beribadah, bermohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika kami telah melakukan semua ini belum juga Engkau kabulkan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulikal karim nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.